Sakramen. Minyak orang sakit akan digunakan dalam sakramen pengurapan orang sakit. Minyak katekumen akan diberikan kepada para calon baptis dewasa sebelum mereka menerima sakramen baptis. Dan minyak krisma yang akan digunakan dalam sakramen baptis untuk bayi atau anak-anak, sakramen penguatan, dan sakramen tabisan suci. Saudara-saudari terkasih, marilah kita ikuti perayaan ini dengan penuh hikmat. Oleh karena itu, kami mohon selama perayaan agar peralatan komunikasi seperti handphone harap dinonaktifkan. Saat ini, marilah kita berdiri untuk menyambut perarakan para imam dan Bapak Uskup.
Ekaristi Kudus. Yesus telah diurapi dengan Roh Kudus menjadi Imam Agung, dan kita, menurut tempat yang berbeda, telah mengambil bagian dalam imamat itu. Untuk menandakan kesatuan imamat itu pada perayaan agung ini, para imam berkonselebrasi bersama Bapak Uskup Monsinyur Yohanes Harun Yono, dan sekaligus nanti akan membaharui janji tahbisan. Dalam perayaan Ekaristi ini pula, para Bapak Uskup akan memberkati minyak urapan, yaitu minyak orang sakit, minyak katekumen, dan minyak krisma, yang akan dipakai oleh para imam untuk mendatangkan Roh Kudus di atas seluruh gereja. Ekaristi hari ini juga menandakan keutuhan kita sebagai gereja Kristus yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Maka marilah kita semua bersatu hati dalam iman dan ambil bagian dalam perayaan syukur ini. Dan di awal perayaan ini marilah kita hening sejenak untuk mempersiapkan diri di hadapan Tuhan, seraya mohon belas kasih dan pengampunannya agar kita layak dan pantas ambil bagian dalam perayaan ini. Saudara-saudari, marilah kita mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga. Amin.
Marilah berdoa. Dialah penyelamat kami, Engkau telah mengurapi putra-Mu yang tunggal dengan Roh Kudus dan mengangkatnya menjadi jalan kebenaran dan hidup. Semoga kami dengan terbuka hati ambil bagian dalam urapannya itu dan menjadi saksi penebusan-Mu di dunia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Yesaya. Roh Tuhan Allah ada padaku, sebab Ia telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hatinya, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala sebagai ganti abu, minyak pesta sebagai ganti kain kabung, dan nyanyian puji-pujian sebagai ganti semangat yang pudar. Maka kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu di tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Aku hendak menyanyikan kasih setia-Mu ya Tuhan untuk selama-lamanya. Aku hendak menyanyikan kasih setia-Mu ya Tuhan untuk selama-lamanya. Aku telah mendapat Daud hamba-Ku, aku telah mengurapinya dengan minyak-Ku yang kudus. Maka tangan-Ku tetap menyertai dia, bahkan lengan-Ku meneguhkan dia. Aku hendak menyanyikan kasih setia-Mu ya Tuhan untuk selama-lamanya. Kesetiaan dan kasih-Ku menyertai dia, dan oleh karena nama-Ku tanduknya akan meninggi. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapa-Kulah Engkau.
Tuhan gunung batu keselamatanku. Aku hendak menyanyikan kasih setiamu ya Tuhan untuk selama-lamanya. Bacaan dari Kitab Wahyu. Kasih karunia dan damai bagi kamu dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Dia mengasihi kita, dan berkat darahnya Ia telah melepaskan kita dari dosa kita. Dia telah membuat kita menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang kini ada, yang dulu sudah ada, dan yang akan tetap ada, yang Maha Kuasa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Roh Tuhan ada padaku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari kitab suci. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Dan setelah membuka kitab itu, Ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik
kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang." Kemudian Yesus menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini digenapilah nas kitab suci ketika kamu mendengarnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita berada di tahun syukur. Tahun syukur atas anugerah iman. Saya barangkali lupa mengatakan atau memang sungguh luput dari ingatan saya. Selain yang sudah saya sebut-sebut, entahlah itu kongregasi SCY, entahlah itu peringatan 20 tahun keuskupan kita sebagai Keuskupan Agung, 29 tahun Episkopal Emeritus, dan seterusnya, dan seterusnya. Kongregasi-kongregasi yang menyertai kongregasi SCY sejak awal, Kongregasi Karitas, Kongregasi Hati Kudus atau HK, Suster HK, Suster FSGM, tetapi juga Kongregasi Suster CP. Dalam sambutan di buku kenangan saya tidak menyebut Kongregasi Suster CP, tetapi dalam sambutan di gereja ini kemarin saya sungguh menyebut. Maka kongregasi Suster CP bukan di luar perhatian kita semua. Terima kasih bahwa gereja ini megah begini atas kerja keras saya menyebut panitia pembangunan. Di situ pastilah pastor paroki sebagai penanggung jawab utama. Pastilah Pak Sony, Pak Thomas, dan Fani tentu, dan semua orang yang telah ambil bagian dalam mewujudkan kemegahan katedral kita ini. Tahun syukur, mari kita sungguh bersyukur atas segala hal baik yang dikerjakan oleh Allah bagi kita. Tema APP kita di masa Prapaskah ini adalah keadilan ekologis bagi seluruh ciptaan. Sekali lagi, sudah berkali-kali dan dalam banyak kesempatan kita melihat sejarah ke belakang Gereja Keuskupan Agung Palembang ini, kita merasakan 100 tahun yang lalu keadaannya pastilah sangat berat. Kalau sekarang ke Tanjung Karang bisa hanya 4 jam melalui jalan tol. Itu yang biasa saya lakukan, keluar rumah sampai masuk rumah lagi, saya hitung 4 jam. Dengan istirahat di rest area, isi bensin, dan keperluan ke belakang. Beberapa dekade yang lalu masih harus 8 jam. Bayangkan zaman dahulu, ketika para imam menempuh perjalanan dari Tanjung Sakti ke Palembang, lalu ke Tanjung Karang.
kondisi jalannya bagaimana, dan sarannya apa yang dipakai. Perjalanan itu barangkali sangat lama dan melelahkan. Apalagi kalau kita membayangkan perjalanan para misionaris itu dari Batavia ke Bangka, dari Bangka ke Bengkulu, lalu ke Padang, dan seterusnya. Tidak heran banyak misionaris yang meninggal muda di tengah perjalanan misionaris mereka, atau minimal sakit parah dan harus segera kembali ke negerinya. Walaupun sarana transportasi sudah sangat baik, barangkali perjalanan di zaman dahulu kurang melelahkan dibandingkan dengan zaman kita sekarang. Bahkan perjalanan zaman dahulu bisa lebih menyenangkan, sebab orang bisa bertegur sapa, berkenalan. Dari berkenalan orang bisa memberikan tumpangan menginap. Orang asing tak dikenal bisa menjadi saudara. Orang tidak merasa sendirian atau kesepian. Susahnya zaman sekarang, karena orang sibuk dengan diri sendiri, dengan gadget, dengan persoalan hidup, perjalanan atau perziarahan hidup ini dirasakan jauh lebih melelahkan. Orang bisa kesepian di tengah keramaian. Hal lain yang memberatkan perjalanan zaman sekarang adalah karena adanya perubahan iklim yang sangat sulit diprediksi. Bukan hanya panas bumi meningkat dan menimbulkan mencairnya es di kutub, menaikkan tinggi air laut, rob merusak pemukiman sekitar pantai, dan lain-lain. Suhu udaranya panas, membuat orang gampang lelah, kurang bersemangat, kurang segar, gampang marah dan emosi. Apalagi kalau ada yang melakukan perbuatan yang merendahkan orang lain, entah dengan kata-kata kasar atau kata-kata yang tidak dimengerti, yang menimbulkan salah tafsir, orang menjadi kurang sabar. Orang gampang emosi dan lalu berkelahi. Orang menjadi gampang disulut temperamentalnya untuk berlaku kasar. Iklim rusak, mentalitas manusia ternyata juga menjadi rusak, dan martabat kemanusiaannya juga menjadi terdegradasi. Apakah benar zaman sekarang masalahnya sungguh berat sehingga kita harus putus asa menghadapi kehidupan? Mari kita belajar bijak dari makhluk di sekitar kita. Semoga dengan belajar bijak dari makhluk di sekitar kita, martabat kita menjadi lebih mulia. Dan kalau kita belajar bijak dari makhluk sekitar kita dan martabat kita akan menjadi lebih mulia, apalagi kalau kita bisa belajar bijak dari sesama kita, kita akan menjadi jauh lebih manusiawi dibandingkan kalau kita tidak mencintai alam lingkungan kita, apalagi tidak mencintai sesama kita. Konon, seekor lebah untuk menghasilkan 0,5 kilogram madu, dia harus mengunjungi lebih dari 56.000 kuntum bunga. Barangkali di sekitar kita ini tidak ada 56.000 kuntum bunga.
Seekor lebah kecil untuk menghasilkan 1 sendok makan madu harus mengunjungi bunga sebanyak 4.200 kuntum. Seekor lebah pekerja akan terbang 8 mil atau 12,9 km per jam ke bunga terdekat jika dia tidak menemukan minuman yang lezat pada salah satu bunga di dekatnya. Inilah gambaran ketekunan, gambaran perjuangan hidup yang berat, namun dilakukan oleh makhluk-makhluk itu dengan pantang menyerah, bahkan dengan sukacita. Berbeda dengan lebah, kita manusia sering kurang gigih dalam semangat perjuangan kita. Berbeda dengan tumbuh-tumbuhan yang menyediakan madu tanpa merasa harus marah dan berkelahi ketika madunya diambil oleh lebah. Bunga-bunga dan umumnya tumbuh-tumbuhan adalah pemberi tanpa pamrih, tanpa meminta balasan. Sedangkan mencintai tanaman dan binatang kita bisa menjadi manusiawi, apalagi kalau kita mencintai sesama kita. Kita sekali lagi sering berbeda. Kita bahkan sering menyalahkan Tuhan sebagai yang tidak adil, manakala kita menemukan kehidupan yang tidak seperti yang kita harapkan. Kita sering marah kepada Tuhan dan timbullah iri hati kepada sesama. Jika sudah demikian, timbullah niat hati yang tidak baik, yaitu menghalalkan segala cara untuk memperoleh keberhasilan. Saudara-saudari yang terkasih, rasanya memang ada penderitaan dan juga kegagalan yang diizinkan oleh Tuhan untuk mengasah kita agar menjadi lebih mulia terus-menerus setiap hari. Jika kita bertekun, kita akan melampauinya dan memetik buah dari penderitaan tersebut. Gereja kita sekarang ini ada karena jerih payah tak kenal lelah dari para misionaris dan para penabur benih iman awal yang setelah diwariskan terus dihidupi oleh banyak orang yang bersemangat penuh tanpa kenal lelah juga untuk berusaha kemudian mewariskan kepada generasi penerusnya, generasi kita dan seterusnya. Mereka digerakkan oleh Roh Tuhan untuk mewartakan kabar gembira kepada semua orang. Jika mereka penuh semangat dan bisa setia, maka saya yakin kita pun bisa. Sebab Roh Tuhan juga ada pada kita. Ada banyak contoh orang-orang setia dan selalu saja ada di setiap paroki atau di setiap stasi gereja kita. Termasuk panitia pembangunan gereja ini pastilah. Awalnya mereka tidak membayangkan bahwa katedral ini akan menjadi semegah dan seindah ini. Termasuk repotnya perayaan peresmian yang melelahkan fisik dan mental kemarin. Namun setelah selesai, semua mengatakan, puji Tuhan, syukurlah. Sungguh rahmat Allah menyertai kita. Dari siapapun saya mendengar hal itu, termasuk dari duta besar. Kita ternyata bisa. Kerja keras mereka termasuk melibatkan sebanyak mungkin orang yang rela berbagi adalah persembahan diri mereka kepada Tuhan. Keadaan gereja di stasi, paroki, dan di keuskupan kita akan seperti apa di masa depan tergantung pada bagaimana kita menghidupinya sekarang.
bagaimana kemudian kita mewariskannya pada generasi sesudah kita. Kasih dan pemberian diri tanpa pamrih agaknya kuncinya. Dengan kasih dan pemberian diri tanpa pamrih yang dilakukan oleh mereka lah yang dapat membangun persaudaraan sejati dengan semua orang, karena kita semua adalah saudara dan saudari di dalam Allah yang adalah Bapa kita bersama. Kepada para imam, saya mengucapkan selamat Hari Imamat. Kepada umat sekalian, saya memohon tetaplah terus mendukung dan mendoakan kami, para imam Anda. Jalan-jalan pergi ke Lahat. Jangan lupa membeli mangga. Jadilah imam sampai akhir hayat. Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudaraku yang terkasih, kini kita mengenangkan saat Kristus, Tuhan, menyertai para rasul dan kita dalam martabat imamatnya. Maukah Anda memperbarui janji yang pernah Anda ucapkan di hadapan uskup dan di hadapan umat Allah yang kudus? Maukah Anda bersatu lebih erat dengan Kristus dan menjadi lebih serupa dengannya, menyangkal diri dan meneguhkan janji terhadap tugas suci yang sudah Anda terima dengan gembira pada hari penahbisan, demi cinta akan Kristus dan gerejanya? Maukah Anda sekalian menjadi pelayan yang setia dari misteri Allah dalam perayaan Ekaristi Kudus dan dalam tindakan liturgi lainnya, serta menunaikan tugas suci mengajar umat sambil meniru teladan Kristus, Kepala dan Gembala kita, bukan sebagai orang-orang yang ingin akan harta benda, melainkan semata-mata karena hasrat menyelamatkan sesama? Saudara-saudariku umat Allah yang terkasih, yang saya kasihi, berdoalah bagi para imammu ini, agar Tuhan mencurahkan kepada mereka kebaikannya secara melimpah, sehingga selaku pelayan-pelayan setia Kristus, Imam Agung, mereka dapat mengantar Anda sekalian kepada Kristus, sumber keselamatan. Marilah kita berdoa untuk semua imam kita. Kristus, dengarkanlah kami. Dan berdoalah bagi saya, agar saya setia pada tugas kerasulan yang dipercayakan kepada saya yang hina dina ini.
Semoga di tengah saudara dan saudari sekalian, saya menjadi gambar Kristus yang hidup dan dari ke hari semakin sempurna. Dialah imam, gembala yang baik, guru dan abdi semua orang. Marilah kita berdoa untuk uskup kita. Kristus, dengarkanlah kami. Semoga dalam kasih sayangnya Tuhan melindungi kita semua dan mengantar kita semua, para gembala dan kawanannya, menuju hidup abadi. Amin. Kita akan mengadakan perarakan minyak, maka para imam dipersilahkan duduk kembali.
Marilah berdoa. Tuhan Bapa segala penghiburan, melalui putra-Mu, Engkau berkenan menyembuhkan penderitaan orang sakit. Dengarkanlah dengan rela doa-doa kaum beriman, dan utuslah penghibur dari surga, yakni Roh Kudus-Mu, agar meresapi minyak ini yang telah Kau hasilkan dari tanaman hijau untuk menyegarkan badan kami. Semoga karena berkat-Mu, semua orang yang diurapi dengan minyak ini dilindungi tubuhnya, jiwanya, dan juga rohnya, sehingga mereka dibebaskan dari semua rasa sakit, kelemahan, dan segala kepedihan. Semoga Engkau, ya Tuhan, berkenan memberkati minyak ini bagi kami, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang bersama Engkau hidup dan memerintah sepanjang segala masa. Tuhan, Engkau kekuatan dan pelindungan umat-Mu. Engkau juga yang menjadikan minyak ini lambang ketabahan hati. Sudilah Engkau memberkati minyak ini dan berilah kekuatan kepada para calon baptis yang akan diurapi dengannya. Semoga mereka menerima kebijaksanaan dan kekuatan ilahi agar mengerti akan Injil Yesus Kristus dengan semakin mendalam dan menjalani kehidupan Kristiani dengan tabah hati. Semoga mereka pantas diangkat menjadi anak-anak-Mu, sehingga mereka gembira karena telah dilahirkan kembali dan boleh hidup di dalam gereja-Mu, demi Kristus Tuhan kami. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita memanjatkan doa kepada Tuhan Bapa kita yang Maha Kuasa, agar memberkati dan menguduskan minyak krisma ini. Semoga semua yang diurapi secara lahir sungguh-sungguh merasakan karya Allah secara batin dan layak mengalami penebusan ilahi. Tuhan, Engkaulah pencipta segala pertumbuhan dan perkembangan rohani. Terimalah pujian dan syukur yang disampaikan gereja melalui suara kami. Sejak awal mula Engkau membuat kami menumbuhkan berbagai tanaman penghasil buah, yang diantaranya adalah pohon zaitun. Dari sanalah dihasilkan minyak zaitun yang merupakan anugerah krisma bagi kami.
Nabi Daud telah menubuatkan sakramen-sakramen masa depan melalui nyanyiannya yang menyatakan bahwa dengan minyak itu Tuhan membuat semarak kegembiraan pada wajah kami. Setelah air bah yang memusnahkan dunia, burung merpati membawa ranting zaitun sebagai lambang kebaikan Mesias dan mewartakan kembali kedamaian di dunia. Dalam kepenuhan waktu disampaikan gambaran masa silam ketika kejahatan atau dosa dihancurkan dalam air baptis. Pengurapan minyak zaitun dilakukan untuk menampakkan terang kegembiraan pada wajah-wajah manusia. Musa hamba-Mu, karena perintah-Mu telah menguduskan saudaranya Harun dengan air dan dengan pengurapan mengangkatnya sebagai imam. Semua keutamaan yang disampaikan itu kemudian tampak secara penuh dalam Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang meminta pembaptisan kepada Yohanes di Sungai Yordan, dan kemudian Kau mengirim dari surga Roh Kudus dalam bentuk merpati, dan kemudian Engkau sendiri memberikan kesaksian bahwa dalam dirinya Putra Tunggal, Engkau berkenan kepadanya. Kepadanya Engkau paling berkenan dari semua orang, dan Engkau mencurahkan minyak kegembiraan yang dinyanyikan Daud. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan, berkenanlah menguduskan minyak ini dengan berkat-Mu. Resapkanlah di dalamnya kekuatan Roh Kudus dan kekuatan yang datang dari Kristus, yang nama kudusnya disebut Krisma, yakni minyak yang digunakan untuk mengurapi para imam, raja, nabi, dan martir-Mu. Kuatkanlah sebagai tanda sakramental keselamatan dan kehidupan yang sempurna bagi anak-anak-Mu yang telah diperbaharui secara rohani dalam pembasuhan baptis. Semoga pengurapan ini meresapi dan menguduskan mereka, sehingga dibebaskan dari kebusukan dosa. Mereka menjadi bait kemuliaan-Mu yang menebarkan aroma hidup yang kudus. Semoga sesuai dengan ketetapan-Mu, terlaksana dalam diri mereka rencana kasih-Mu, dan semoga kehidupan mereka yang utuh dan suci senantiasa selaras dengan martabat yang mengenakan busana raja, imam, dan nabi. Semoga minyak ini menjadi krisma penyelamatan bagi semua yang lahir dari air dan Roh Kudus, dan menjadikan mereka orang-orang mengambil bagian dalam hidup kekal dan kemuliaan surgawi demi Kristus Tuhan kami.
Mari berdoa saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Serta seluruh umat Allah yang Allah Bapa kami, berkatilah persembahan ini agar menjadi tanda putra-Mu dan anugerahilah kami nafas kehidupan yang suci untuk membuat dunia ini pantas dihuni, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dengan urapan Roh Kudus Engkau mengangkat putra-Mu menjadi satu-satunya imam perjanjian baru yang kekal. Dengan keputusan yang mengagumkan, Kau tetapkan imamat Kristus tetap terpelihara di dalam gereja. Kristus menganugerahkan martabat imam dan raja kepada seluruh umat pilihannya. Dengan upacara penumpangan tangan, Ia pun telah memilih sekelompok orang menjadi sahabatnya yang istimewa untuk bersama Dia melayani umat Allah. Atas nama Kristus, mereka harus memperbarui korban untuk keselamatan umat manusia dengan menghidangkan perjamuan Paskah bagi putera-puterimu. Dengan cinta kasih, mereka harus membina umat-Mu yang kudus, mendidiknya dengan pewartaan sabda, dan menyegarkan dengan perayaan sakramen. Mereka harus menyerahkan hidupnya bagi-Mu. Dan demi keselamatan saudara-saudaranya, sambil menyerupai Kristus sendiri, dan tetap bertekun menyatakan iman dan cinta kepadamu. Dan karena itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuatan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tanti-intinya menghimpun umat-Mu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu, Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur padamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali dari piala ini, Bapa-Mu Tuhan kami makan, hingga Engkau Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu, dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah-Nya, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dan menjadi satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi, terutama bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, para rasul-Mu yang kudus, dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang berziarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Yohanes, serta Uskup Emeritus Alusius, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Kau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu
dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan kepadamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, marilah berdoa pada Allah Bapa kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan kehidupan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Tuhan, janganlah memperhitungkan lagi dosa kami, tetapi teruslah perhatikan iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu. Marilah kita saling memberikan salam damai.
Saudara-saudari, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus menuntun dan melindungi kita sampai ke hidup yang kekal.
Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami telah Kau segarkan dengan tubuh dan darah Putra-Mu. Kami mohon dengan rendah hati, semoga kami dapat menyatakan keharuman Kristus dalam hidup kami. Dialah Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita akhiri perayaan ini dengan berkat Tuhan, ada beberapa acara yang akan kita lalui bersama. Namun sebelum itu kami akan mengumumkan beberapa hal. Yang pertama, para pastor paroki setelah perayaan ini dipersilahkan untuk mengambil minyak yang telah diberkati dan yang dikonsekrasi pada perayaan Ekaristi hari ini dan tempat pengambilan di Sangkristi bawah atau di basement. Lalu yang kedua, kelompok Keriman Ilahi juga menyediakan lilin bagi stasi-stasi yang membutuhkan. Nanti silakan para pastor paroki mengambilnya, nanti bisa menghubungi Suster Albertine. Lalu setelah berkat penutup, kita diharapkan untuk tidak meninggalkan tempat terlebih dahulu, para Bapak Uskup dan juga para imam. Nanti setelah berkat penutup, untuk tinggal sebentar, kita akan doa makan bersama. Karena setelah keluar dari gereja, kita akan langsung menyerbu apa yang sudah ada. Lalu nanti setelah doa makan, para imam dan Bapak Uskup akan menghormat ke altar, mencium altar, lalu kemudian kita akan foto bersama di depan panti imam. Dan yang diperkenankan untuk mengambil foto adalah para petugas yang telah ditunjuk. Nanti setelah foto bersama, Bapak Uskup dan para imam dan para pelayan liturgi akan meninggalkan tempat ini kecuali satu orang, yaitu Monsinyur Afin. Beliau akan tetap tinggal di sini sengaja supaya umat yang hadir, siapapun yang hadir, punya kesempatan untuk mengucapkan selamat untuk tugas baru sebagai Uskup Tanjung Karang. Itu beberapa pengumuman dan kegiatan yang akan kita lalui. Lalu yang terakhir, kita akan mendengarkan beberapa kata sambutan yang akan disampaikan secara berurutan. Pertama, nanti perwakilan dari umat yang akan disampaikan oleh Ketua Forum Dewan Dikenat 1. Lalu yang kedua, kata sambutan dari Monsinyur Yohanes Harun Yuwono, dilanjutkan dengan penyerahan Cindramata dari Keuskupan Agung Palembang kepada Monsinyur Afin. Dan yang terakhir adalah sambutan dari Monsinyur Afin yang akan dilanjutkan penyerahan Cindramata dari Unio Keuskupan Agung Palembang. Maka kepada Ketua Forum Dewan, Monsinyur Yohanes Harun Yuwono dan Monsinyur Afin kami persilahkan. Yang kami hormati dan kami cintai, Monsinyur Yohanes Harun Yuwono, Uskup Agung Palembang, yang kami hormati dan kami cintai,
Monsinyur Vincentius Triatmojo, Uskup terpilih Uskupan Tanjung Karang, yang kami hormati para romo, para frater, suster, bruder, dan Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Kayaknya belum kompak ini. Sekali lagi, selamat malam Bapak Ibu. Ini baru mantap ini. Terima kasih kami sampaikan kepada Monsinyur Yohanes Harudiono yang telah berkenan mengundang kita semua, khususnya umat yang berada di Dekanat 1, untuk ikut menghadiri acara pada malam hari ini, misa syukur, Krisma, dan berat mengatakannya, perpisahannya, tapi rasanya memang harus berpisah sementara dengan Monsinyur Afin. Jadi kalau kami manggil di Yosef itu hanya Monsinyur Afin gitu. Izinkan saya di sini mewakili Forum Dekanat 1 mengucapkan terima kasih kepada Monsinyur Afin yang selama ini selalu bersama kita, dan puji Tuhan dikatakan sedih-sedih, kita sukacita bahwa Monsinyur Afin akan mengemban tugas baru sebagai Uskup Tanjung Karang. Inilah yang sukacita. Sedihnya kami juga bisa nyatakan bahwa kita juga akan berpisah demi tugas beliau. Tapi kami kemarin bincang-bincang sama Monsinyur, tidak jauh, 4 jam sudah sampai. Monsinyur Harun juga 4 jam, gue ngebut juga Monsinyur Harun bawa mobil itu, 4 jam. Jadi itulah rasa kami, rasa umat kami di Dekanat 1 mungkin ya. Cuman saya seharusnya ada Dekanat 2 dan 3. Tapi ya saya mudah-mudahan di Dekanat 1 sudah mewakili Romo Afin ya, Monsinyur Afin. Selanjutnya pada tanggal 31 Maret nanti umat di Dekanat 1 ini akan mengantar ke beliau ke Tanjung Karang, tetapi dibatasi oleh keadaan. Maunya seluruh umat banyak yang mendaftar Monsinyur untuk mengantar, tetapi dari Kuskupan Lampung membatasi kita hanya beberapa orang. Jadi mohon dimaklumi, jadi mungkin yang berangkat hanya beberapa orang saja. Tetapi pada tanggal 14 Mei, izinkan saya mewakili Paroki Santo Yosef mengundang beliau, Monsinyur Afin, untuk misa perdana di Santo Yosef. Jadi kalau umat yang ingin ikut bisa kami persilahkan pada tanggal 14 Mei, Minggu sore, Minggu ketiga kita misa bersama beliau di Gereja Santo Yosef Palembang. Saya kira itu yang, ada yang lupa, Monsinyur. Kami persilakan Pak Alek untuk naik karena ini dari DPP Santa Maria yang khusus akan memberikan sesuatu untuk Monsinyur Afin. Kami persilakan Pak Alek. Monsinyur Afin, kami mohon untuk maju sebentar. Monsinyur Afin. Ini
angpau. Ang itu merah, pau itu bungkus jadi angpau. Angpau merah untuk khusus untuk Monsinyur Afin. Kami persilahkan dari DPP Santa Maria. Tolong terima tangan. Matur nuwun Monsinyur. Dari DPP Yosep sudah juga yang pertama waktu tanggal 22, jangan ya. Jadi saya juga mengharap dari DPP yang lain, kalau tidak sempat hari ini, besok tanggal 14 Mei juga masih di Santo Yosep bisa berdana. Saya kira itu saja yang kami sampaikan. Kalau tadi Monsinyur Harun berpantun, saya juga sudah seminggu ini bikin pantun Monsinyur. Sampai tidak tidur ini. Sepur kabat, sepur pengangkut barang. Perwisiat Monsinyur Afin sebagai Uskup Keuskupan Tanjung Karang. Terima kasih semuanya. Hari Senin pergi ke Lematang. Tidak lupa membawa sutra. Monsinyur Afin, selamat jalan ke Tanjung Karang. Silahkan di sana memakai mitra. Saudara-saudari yang terkasih, ketika saya dulu ditapiskan menjadi Uskup Keuskupan Tanjung Karang, ada satu umat yang kirim SMS pada saya. Monsinyur, terima kasih sudah mau menjadi uskup gembala kami di Tanjung Karang. Saya mewakili umat Keuskupan Tanjung Karang. Monsinyur Afin, terima kasih sudah bersedia menjadi Uskup Keuskupan Tanjung Karang. Kendatipun sebagai uskup di Keuskupan Agung Palembang ini, saya merasa kehilangan, tetapi kesediaan beliau untuk menjadi Uskup Keuskupan Tanjung Karang membuat saya lega. Sekali lagi terima kasih Monsinyur Afin, dan nanti selamat jalan sungguh ke Tanjung Karang. Kita masih akan berjumpa beberapa kali pasti di Tanjung Karang, dan tentu saja ketika nanti Monsinyur sudah menjadi uskup, ingin kembali sekali-sekali entah kapan, di mana di Keuskupan Agung Palembang ini, dengan senang hati kami akan menyambut Anda, menerima Anda. Anda tidak akan kami lupakan, lalu kami pisahkan dari kebersamaan kami di keuskupan ini. Saya kira begitu ya para saudara. Baik, terima kasih, sekian. Beli sandal 5. Selamat tinggal semua. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ya. Pada Monsinyur Harun,
Terima kasih karena sudah berterima kasih pada saya. Saya tidak akan menceritakan semua karena panjang, nanti silakan dibaca di Hidup. Romo Jatrang yang akan menulis panjang-panjang. Pertama-tama saya berterima kasih kepada semua, kepada Monsinyur Emeritus, Monsinyur Aloysius yang sudah pernah menabiskan saya di katedral kecil dulu, sekarang udah besar. 25 Januari tahun 2000. Kemudian bimbingannya pasti, kepercayaan yang diberikan pada saya untuk tugas di paroki, mulai dari Paroki Trinitas, kemudian ke Paroki Santo Paulus Laju, lalu Paroki Santa Maria Katedral, dan kemudian berangkat studi. Setelah pulang dipercaya untuk tugas di Komisi Kitab Suci, Liturgi dan Kateketik. Tugas yang membuat saya pasti berjumpa hampir pada semua romo yang pernah berkarya di Keuskupan Agung Palembang dan juga paroki-paroki. Jadi untuk itu semua saya mengucapkan banyak terima kasih atas pengalaman yang melengkapi saya atau membekali saya untuk banyak tugas. Saya sudah berusaha untuk sembunyi di 2 tahun terakhir, pokoknya tidak, karena tugas terutama dibantu oleh pandemi begitu ya. Tapi sayangnya ditemukan. Saya tidak tahu alasannya apa saya dipilih. Dari pengalaman, saya kira mungkin pengalaman pastoral itu aja yang boleh jadi agak dominan melengkapi diri saya, tetapi pengalaman memimpin dan seterusnya saya kira kurang begitu. Berarti mungkin di Tanjung Karang nanti lebih banyak membantu di tugas pastoral, tetapi juga terutama tugas mencangkul seperti di Podomoro. Sana banyak lahan, Monsinyur ya. Sudah disiapkan oleh Monsinyur Harun banyak lahan, ya maka tugasnya tidak akan banyak berubah. Pertama-tama saya menanggapi dengan rasa resah dan gelisah menunggu di sini, apalagi jarak tabisannya dari pengumuman itu lama sekali. Ya, saya takut ya. Per 1 Maret saya sudah dibebas tugaskan dari tugas di Keuskupan Agung Palembang. Sebenarnya saya sudah bisa pergi waktu itu ya. Cuma kalau saya pergi duluan tidak dapat ini. Maka dalam resah dan gelisah menunggu ini juga supaya dapat banyak, ya nanti bisa saya bagi-bagi pada yang membutuhkan. Yang kedua, saya minta maaf, pasti ada banyak sekali pekerjaan yang tidak maksimal dan tuntas, baik ketika saya di paroki maupun di komisi, terutama pada waktu di komisi, karena tidak semua permintaan bisa dipenuhi, kemudian juga banyak apa yang menjadi program dari 3 komisi ini tidak bisa saya jalankan dengan baik, karena saya membayangkan kalau 3-tiganya mengadakan kegiatan dan satu kegiatan itu mengumpulkan orang minimal 50 saja, itu kalau misalnya di Podomoro atau di rumah retret itu sudah habis hampir 70-an juta begitu. Jadi saya takut dengan membuat kegiatan yang berbiaya banyak ya.
Nah, maka caranya mengadakan kegiatan yang berbiaya sedikit begitu. Nah, artinya banyak juga mungkin kebutuhan dari paroki-paroki yang sebetulnya entah itu pembinaan petugas liturgi, pembinaan petugas kateketik, dan juga kursus-kursus pendalaman kitab suci tidak maksimal saya jalankan. Nah, untuk itu sekali lagi saya mohon maaf. Yang ketiga, terima kasih atas dukungan dan doa-doa yang sudah disampaikan. Mungkin ada yang belum saya balas sampai sekarang, ya, ucapan tanggal 17 Desember, mungkin masih ratusan WA begitu, tidak sempat saya balas. Nah, pada malam hari ini saya balas. Terima kasih banyak atas doa-doanya, dan semoga ya, saya tetap mengharapkan doa-doa dari Bapak Ibu, saudara sekalian, dan para romo. Banyak yang memberi catatan, katanya kalau ke Tanjung Karang itu masuk ke kandang singa, tapi tidak ada. Saya sudah 4 kali ke sana, tidak ada singanya. Yang banyak malah kolam ikan. Berarti tugas utama menjala ikan tetap bisa dilanjutkan begitu. Nah, kita saling mendoakan. Saya sangat mencintai kapal, ya, Keuskupan Agung Palembang, karena memang saya sudah memilih sejak semula untuk menjadi imam diosesan Keuskupan Agung Palembang. Itu pilihan yang saya ambil secara tahu, mau, sadar, dan bebas untuk mengabdi Keuskupan Agung Palembang. Tetapi gereja kita adalah gereja universal, gereja Katolik, untuk segala bangsa dan segala tempat. Maka setiap imam yang sudah memilih untuk mengikuti Kristus juga siap diutus kemanapun. Nah, dalam resah dan gelisah saya tetap menerima tugas perutusan baru. Sampai jumpa di lain waktu. Tadi Pak Jadi sudah mengumumkan duluan, itu Pak Jadi ini tidak bisa omongin. Selalu mendahului begitu. Nah, seolah-olah mencintai saya. Padahal sudah mengusir saya tanggal 22. Ya. Saya berkesempatan nanti datang untuk menghadiri ulang tahun seminari menengah alma mater saya juga begitu. Maka saya pasti datang karena sudah saya catat untuk seminari menengah. Tapi karena kemudian di tanggal 13 dan 14 saya belum mendapat tugas di Tanjung Karang, nah saya sengaja untuk tinggal beberapa hari lagi, ya, seperti Yesus disuruh tinggal 2 hari lagi di sini. Nah, saya juga mau tinggal 2 hari lagi di Palembang tanggal 13 dan 14, dan kemudian saya sudah bicara dengan Romo Sukino, tanggal 8 itu di Santa Maria, kemudian jam 8 14 pagi itu di Santa Maria, dan jam 5 sore di Santo Yosef. Nah, yang saya mau mungkin yang penting adalah misanya begitu, maka jangan membatasi umat yang hadir. Jadi soal makan tidak usah dipikirkan, nanti di rumah pasti ada makanan masing-masing. Nah, itu jadi saya ingin merayakan syukur dengan sebanyak mungkin umat, ya, pada misa perdana nanti. Kalau sampai pada tabisa nanti, karena masih lama. Itu. Tapi ke atas doa-doa Bapak Ibu Saudara sekalian, semoga saya tetap sehat, kemudian bisa menyambut saat tabisan dengan penuh sukacita, dan saya bagikan sukacita untuk saudara sekalian. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih pada Unio Keuskupan Agung Palembang yang telah membantu saya. Tidak tahu apakah nanti saya masih dimasukkan ke anggota Unio, anggota kehormatan, kata Sekretaris Unio Romo Jatra, anggota kehormatan.
mungkin uang sakunya masih diberikan, tetapi iurannya diperbanyak ya. Iurannya diperbanyak. Terima kasih pada Romo-Romo Unio, Romo-Romo kongregasi yang sudah membantu karya di Keuskupan Agung Palembang. Saya kira kita tidak ada masalah ya selama ini. Aman-aman saja, maka saya bisa pergi dengan tenang. Sekian dan terima kasih. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, jangan khawatir seperti yang dikatakan Monsignor Afin. Malam hari ini kita akan makan bersama, bahkan kita bisa makan dan bukan atau, nasi dan kuah. Gitu ya. Baik, saudara dan saudari yang terkasih, sesaat lagi perayaan Misa Krisma dan pembaruan janji imamat akan berakhir. Dan sekarang marilah kita berdiri dan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga nama Tuhan dimuliakan sekarang ini sampai selamanya. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan semoga saudara sekalian juga semua anggota keluarga Anda dimanapun berada, semua orang yang kita doakan, yang kita layani, semua orang yang kita kasihi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah mewartakan Injil Tuhan. Syukurlah pada Allah. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita doa makan bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami, puji dan syukur kami tunjukkan kepadamu atas segala anugerah dan berkat yang kami terima di dalam perayaan Ekaristi Kudus pada sore hari ini. Ya Bapa, Engkau juga telah menyediakan hidangan untuk kami nikmati. Semoga Engkau memberkati hidangan tersebut, sehingga hidangan tersebut menjadi tanda persaudaraan kami, para imam, uskup, dan juga umat-Mu. Dan semoga perjamuan bersama ini juga mengingatkan kami para imam-Mu, tugas dan panggilan kami untuk bisa menjadi gembala yang baik dan juga penyalur rahmat-Mu bagi seluruh umat-Mu. Dan semoga ya Bapa, perjamuan ini juga mengingatkan kami semua akan perjamuan surgawi yang hendak kami terima di dalam kehidupan kekal kami. Semoga Engkau memberkati hidangan ini dan memberkati kami yang akan menyantapnya. Doa ini kami ajukan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Bisa lewat depan. Bisa di depan, tidak harus di sini. Bisa di depan, tidak harus di sini. Sudah cukup.